Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar kalian? Sehat ya? Alhamdulillah. Ya, terima kasih pada kesempatan pagi hari ini ya, tanggal 23 ya. Kita bisa berjumpa ya, pada hari ini 23 kita bisa berjumpa dan melaksanakan daring ya. Untuk kesempatan pada hari ini, untuk mengawali kegiatan pada hari ini, silakan untuk salah satu dipimpin berdoa. Mas Fauzan Akhil. Hadir. Ya, Mas Fauzan silakan untuk dipimpin berdoa. Ya, berdoa dimulai. Selesai. Ya, oke. Di sini saya lihat ada baru 22 anak yang ikut gabung. Nanti untuk silakan untuk yang lain bisa dikasih tahu untuk segera gabung ya melalui Meet yang telah Bapak share ya. Termasuk nanti kalian silakan untuk absen di tautan yang sudah Bapak bagi ya di WA. Di sini Bapak akan membawakan atau menyampaikan perawatan berkala sistem starter ya. Ya, perawatan berkala sistem starter. Ya, kelihatan ya? Ya, perawat berkala sistem starter. Ya. Tapi sebelum itu kita harus memenuhi protokol kesehatan di era pandemi ya. Yang pertama adalah jaga iman. Ya, iman. Apa itu? Bisa dibaca? Ya, jaga ibadah, jaga tilawah, perbanyak zikir. Ya, jaga ibadah. Tentunya di era pandemi seperti ini, silakan kalian selalu mendekatkan diri kepada yang Maha Pencipta. Ya, jaga ibadah kalian, sholat 5 waktu itu harus, jangan bolong-bolong ya. Ya, sholat itu harus, namanya juga wajib. Ya, karena nanti yang dipertanyakan itu yang pertama adalah sholat kalian ya. Kemudian jaga tilawah ya, dan perbanyak zikir ya. Ketika kita di sela-sela lagi istirahat atau santai-santai, selalu zikir kepada Allah, niatkan zikir, istighfar seperti itu ya. Kemudian jaga jarak aman kalian. Makanya kita di sini ya, kenapa kenapa kita daring? Salah satunya untuk menjaga jarak aman, tidak boleh berkerumun, karena kalau berkerumun itu kan sangat rentan sekali ya terjangkit virus atau di masa pandemi seperti ini ya. Kemudian pakai masker ya, pakai masker ya. Ketika kita jauh minimal 2 meter, oke, kita nggak pakai masker, enggak masalah. Tapi ketika kita perjalanan jauh atau ketika di keramaian atau apa gitu, kita harus memakai masker ya. Kemudian mencuci tangan, diusahakan mencuci tangan ya. Ya, diusahakan mencuci tangan. Karena apa? Kebersihan itu sebagian dari iman. Ya. Kemudian yang selanjutnya jaga imun. Apa itu imun? Hah? Iya, sistem kekebalan tubuh ya, imun kalian, kekebalan tubuh ya. Dengan apa caranya? Ya, salah satunya dengan jaga pola makan. Makan jangan sembarangan
ya, makan makanan yang sehat, ya, jangan terlalu banyak makanan yang banyak mengandung bahan pengawet, pemanis buatan, itu diminimalisir, ya. Untuk lebih amannya lagi, silakan konsumsi makanan yang alami, ya, kalau bisa yang direbus, ya, jangan yang digoreng, ya. Terus jaga pola istirahat, jangan terlalu capek, ya, jangan terlalu capek. Terus jangan begadang. Biasanya kalian kan terlalu sibuk main malam sampai lupa tidur, ya, tidurnya sampai jam 12, jam 1, ya, kemudian nanti bangunnya siangan, tidak sholat subuh, ya, atau mungkin sudah sholat subuh tapi tidur lagi, ya, itu yang tidak disarankan, ya. Istirahat yang cukup, ya, jam malam istirahat, ya, istirahat. Kemudian olahraga yang cukup, ya. Ya, beraktivitas, jangan males-malesan, jadi begadang malamnya, kemudian untuk siangnya malah tidur. Nah, diusahakan jangan seperti itu. Kalian adalah generasi penerus bangsa, ya, harus menjadi generasi yang sehat, yang smart, yang kuat. Oke? Siap. Oke. Ya, selanjutnya adalah KD dan tujuan pembelajaran. Ya, KD dan tujuan pembelajaran. Di sini 3.1 adalah menerapkan cara perawatan sistem starter, yang kemudian KD 4.3 merawat cara berkala sistem starter. Tujuan pembelajarannya menguraikan dan memerinci, ya, kalian nanti diharapkan bisa menguraikan dan memerinci cara perawatan motor starter, gitu ya. Untuk IPK-nya, kalian bisa untuk menguji motor starter sesuai dengan SOP-nya, ya. Kemudian membandingkan hasil pengujian motor starter dengan manual book-nya, kemudian menyusun laporannya nanti untuk hasil pengujian motor starter, ya. Untuk bahan ajar tadi sudah saya bagikan di grup WA, dan ini juga bisa diunduh nanti, ya, untuk di bahan ajarnya saya linkkan juga di Google Drive saya, ya, nanti bisa diklik ini, ya. Nah, hanya untuk motivasi buat kita, ya, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linas. Ya, jadilah orang yang bisa memberi manfaat untuk orang lain, ya. Tapi setidaknya ketika kalian belum bisa memberi manfaat kepada orang lain, ya, apa? Jangan menjadi beban untuk orang lain. Nah, betul, sip, Mas Pausan Akhil, tuh, ya, itu tolong untuk sapi dilaksanakan dan untuk difahami. Khairunas anfa'uhum linas, ya. Oke, next. Masuk ke materi. Sebelum, ya, motor starter, ya, seperti yang pembelajaran yang telah lalu, untuk komponen-komponen motor starter itu kan sudah kita pelajari. Kemudian untuk ini adalah merawat baterai, karena kalian tahu, ya, baterai itu merupakan hal yang vital, sumber tenaga yang sangat amat penting untuk motor starter. Ya, ada yang tahu baterai untuk arusnya arus apa? Ada yang tahu? Arus 2 arah. Bukan. Arus arah dan arus bolak balik.
bukan dua arah tapi searah ya, direct current ya. Voltasenya berapa? 12 volt. Oke ya, arusnya 12 volt. Kemudian di sini ada cara memeriksa berat jenis dari baterai. Kemudian ada lagi terminal baterai, ada kondisi kotak baterai, voltase dan lain sebagainya. Ada yang tahu memeriksa berat jenis baterai menggunakan apa alatnya? Baterai kelas 1 itu. Sip, Mas Andika luar biasa ya, hidrometer ya. Cara penggunaannya bagaimana? Dimasukkan ke dalam cairan dari elektrolitnya ya. Kemudian pemeriksaan terminal baterai, apakah di situ terminal baterainya di situ kendor, karatan atau bagaimana, itu juga dibersihkan. Karena kalau tidak dibersihkan nanti apa? Apa kira-kira kalau di situ karatan? Tidak bisa menjamin arus ke sistem starter ya. Kemudian kondisi kotak baterai, bagaimana caranya memeriksa kondisi kotak baterai? Ada yang tahu? Dengan visual ya, dengan visualnya dilihat di situ ada nggak bocor ya dari elektrolitnya. Kemudian ada voltase. Voltase menggunakan apa? Voltase baterai menggunakan sip. Nah, menggunakan multitester. Caranya tahu ya, di posisi DC V50 ya. Kemudian pengetesan motor starter. Nah, pengetesan motor starter, tes pull in coil, tes hold in coil, tes tanpa beban, tes kembalinya plunger. Ya, nanti akan saya putarkan untuk videonya ya. Nah, ini ya. Kita lihat untuk videonya ya.
adalah terminal C. Jadi posisi terminal C berada di bawah solenoid dan terhubung dengan kabel yang menuju ke kumparan medan. Selanjutnya, di bagian sampingnya ada terminal 50. Terminal 50 biasanya bentuknya paling beda sendiri, dia berbentuk pipih dibandingkan dengan terminal 30 dan terminal C. Letaknya juga berada di samping. Selanjutnya adalah terminal 30. Terminal 30 ini kalau pada motor starter nanti dihubungkan ke terminal positif baterai. Yang pertama adalah pull in test. Caranya adalah lepaskan kabel kumparan medan dari terminal C. Tujuannya apa? Agar arus yang mengalir ke kumparan pull in coil tidak mengalir ke kumparan medan, sehingga pengetesan pull in coil bisa betul-betul dilakukan. Yang kedua, hubungkan terminal positif baterai ke terminal 50 solenoid. Setelah itu, hubungkan terminal negatif baterai dengan terminal C pada solenoid dan bodi pada motor starter. Pada saat ini dilakukan, maka gigi pinion harus bergerak maju. Jika tidak bergerak maju, artinya terjadi kerusakan pada pull-in coil. Selanjutnya adalah hold-in test. Nah, setelah dilakukan pengetesan pull-in coil tadi, langkah selanjutnya adalah pengetesan hold-in coil dengan cara melepas kabel negatif yang terhubung dengan terminal C. Gigi pinion harus tetap maju. Yang ketiga adalah kembalinya gigi pinion. Sekarang lepaskan terminal negatif baterai dari bodinya dan juga dari terminal C-nya. Maka gigi pinion harus kembali pada posisi. Hubungkan kabel negatif baterai ke bodi motor starter. Terminal positif baterai dihubungkan ke terminal 30 dan terminal 50. Maka motor starter harus dalam keadaan berputar dan juga gigi pinion harus bergerak maju. Ya demikian tadi ya, video sudah saya bagikan, sudah saya putarkan ya. Kemudian kita simak dulu, sambil kita simak untuk LKPD ya. Bentar. Kelihatan enggak? Kelihatan ya? Ya. Nah, di sini nanti LKPD-nya bisa diunduh ya. Sudah nanti akan saya bagikan WA-nya lewat WA ya. Untuk di sini ada nama, kelas, nomor absen, nanti bisa diisi. Ini alat yang digunakan ya, berdasarkan video yang saya bagikan tadi. Ya, ini alat yang digunakan. Kemudian ada langkah kerjanya. Ya. Yang pertama tadi apa? Pengukuran sirkuit field coil tadi ya. Di sini jika terdapat hubungan maka field coil baik, namun jika tidak ada hubungan maka field coil putus. Nah, coba di sini saya kasih pertanyaan atau mungkin ada yang mau tanya tentang seputar field coil di sini.
Fill coil, fungsi dari fill coil apa kira-kira? Halo. Fill coil itu adalah lilitan. Fungsinya untuk apa? Ada yang tahu? Lupa? Ya, fungsi fill coil di situ apa? Untuk membangkitkan medan magnet, betul. Ya, fill coil di situ untuk membangkitkan medan magnet ya. Cara pengukurannya bagaimana? Cara pemeriksaannya bagaimana? Di situ diukur adakah kontinuitasnya antar ujung dari fill coil. Menggunakan apa? Hah? Multitester. Ya. Siap, multitester ya. Kemudian pengukuran sirkuit fill coil sudah. Kemudian pengukuran fill coil dengan massa atau groundnya ya. Berarti kira-kira ketika nanti ada satu kabel lilitan ya, itu ada isolatornya. Nah, makanya di situ fungsi dari isolator itu apa? Untuk mencegah terjadinya konsleting. Nah, makanya di situ ada lilitan di situ, fill coil itu dilapisi dengan isolator. Nah, sementara itu isolator diletakkan di dalam yoke, di dalam tempatnya itu, hostnya, ya. Nah, host di situ tidak boleh ada hubungan atau tidak boleh terjadi kontinuitas antar fill coil dengan bodinya. Ya. Jadi kalau terjadi hubungan, terjadi kontinuitas antar ujung fill coil dengan body, itu artinya apa? Konslet. Ya, bisa terbakar nanti ya. Jeblok ya, bisa terbakar nanti ya. Dan alhasil apa? Tidak bisa untuk di starter. Ya. Kemudian lakukan pengukuran panjang sikat dan rangkaian sikat. Ya, kelihatan ya? Ini saya besarkan. Nah, panjang sikatnya kelihatan ya? Ya. Sikat atau brush. Ya, ini juga ada spesifikasinya. Ya. Ada ukurannya atau standar, tidak boleh kurang dari sekian. Ya. Itu kan ada spesifikasinya menurut manual book, di situ sekitar 2 mili. 15 mili. Ya. Berarti kalau dengan konsekuensi atau dengan batas minimal 10 mili. Ada pertanyaan mungkin? Kalau nggak ada pertanyaan, saya yang tanya. Berdasarkan video yang kita amati tadi, dan ini untuk penalaran kalian, saya tanya atau kalian yang tanya? Oke, saya tanya kepada Mas Hendri Abidin. Halo Mas Hendri Abidin. Ya, saya tanya. Di sini pengukuran beras atau arang, rastel ya. Ketika sudah aus, kurang dari spesifikasi, ya, kira-kira itu apa akibatnya? Atau mungkin hal yang ditimbulkan apa kira-kira? Nggak bisa muter. Ya, yang nggak bisa muter apanya? Rotornya ya, armaturnya tidak bisa berputar. Ya,
Kenapa kok nggak bisa berputar? Mungkin untuk yang lain bisa menanggapi. Kenapa kok nggak bisa berputar, Mas? Ayo yang lain. Karena ya, ya arusnya tidak bisa sempurna masuk ke dalam motor. Oke, sip, luar biasa ya. Oke, next. Di sini ada yang selanjutnya adalah pengetesan hubungan apa ini? Saya besarkan ini. Pengetesan hubungan apa ini? Nah, brush dengan body. Brush ini yang juga isinya arus ya, yang brush positif ya enggak? Nah, makanya di sini tidak boleh ada hubungan antara arus dengan tidak boleh ada hubungan antara brush dengan bodinya ya. Itu ya. Kemudian pemeriksaan starter clutch dan pinion gear. Ini starter clutch dan pinion gearnya. Ya, tahu ya caranya? Starter clutch, apa itu starter clutch? Kopling itu ya. Ada yang tahu fungsi dari kopling apa? Untuk nyambung, menghubungkan dan memutus apa ini? Gigi pinion ya, penyalur tenaga. Dia memutus dan menyambung dari gigi pinion di sini ya. Tenaga putaran dari armatur itu dihubungkan ke roda gila atau flywheel. Oke, betul. Kemudian melakukan pengujian motor starter. Ya, pengujian pull in coil, hold in coil, dan pengujian tanpa beban ya. Kemudian di sini analisa hasil pemeriksaan pengukuran pengujian atau pengujian ya. Nanti di sini diisi berdasarkan video yang kalian kalian lihat tadi ya. Ya. Yang selanjutnya tadi analisa dan hasil pemeriksaan pengukuran ya. Saya ulang lagi. Berdasarkan dari video yang telah saya bagikan tadi ya. Silakan nanti untuk ini diisi ya sesuai dengan pengamatan kalian, seolah-olah kalian yang mengerjakan, karena kita kan luring ya, kita masih daring, seolah kalian mengerjakan yang mengerjakan di video tadi. Kalian amati lagi, kemudian kalian isi untuk LKPD nya ini. Paham ya? Halo, paham ya? Ya, contoh persiapan kerja, penggunaan pakaian kerja. Nah, berarti kalian sudah baik menggunakan wearpack gitu aja ya. Kemudian persiapan tool dan equipment, berarti sudah oke. Kemudian pemeriksaan pembongkaran sistem starter, prosedurnya ya, berarti sudah baik. Urut-urutan pembongkaran, berarti pertama dari apa? Melepas dari engine stand atau stand mobil, seperti itu. Kalian juga sambil diingat-ingat ya, kalian membayangkan kira-kira seperti itu ya. Kemudian pemeriksaan dan pengukuran sistem starter. Nah, di sini yang poinnya, hubungan singkat komutator dengan massa atau ground. Tahu ya komutator ini ya, barangnya ini. Ya. Nah, komutator di sini tidak boleh ada
hubungan. Nanti di analisa tadi berdasarkan video yang kamu amati tadi, ada hubungan apa enggak? Dari sini paham? Bisa ya? Oke. Kemudian hubungan antar segmen, kemudian round out atau keolengan tadi, ditulis juga kesimpulannya tadi ya, ketika yang dalam video tadi melakukan pemeriksaan, hasilnya tadi kesimpulannya itu baik atau jelek ya. Kalau bagus berarti tidak perlu diganti, tapi kalau sudah aus, kurang dari spesifikasi, berarti apa? Harus diperbaiki, diganti. Nah, itu ya. Kemudian ada diameter komutator, ada kedalaman garis segmen ya, hubungan antar lilitan masing-masing dari bras tadi ya. Kemudian ada hubungan antar ujung dengan bodinya. Nah, terus mengetes sweet magnetnya dengan cara tadi ya, udah. Kemudian ada pengetesan komponen ya, harus terhubung antara terminal C dengan terminal 50 tadi, terhubung apa enggak. Nah, kira-kira seperti itu. Dan terus ada ukur panjang sikat antar ujung bras. Kemudian di sini ada pengujian kemampuan. Apa ini? Dari motor starter. Ya. Di sini antar terminal 50 dihubungkan ke B, kemudian terminal C, bodi dihubungkan ke massa, kemudian saya ulangi ya, terminal C dihubungkan ke positif baterai, kemudian terminal B, terminal negatif dihubungkan ke bodi atau massa. Kemudian di sini terminal C dihubungkan ke positif baterai. Apa yang terjadi? Nah, itu ya. Tadi bisa disimak videonya tadi ya. Kemudian ada tes hole in coil, kembalinya roda. Kemudian dari hasil kerja, sistem starter bekerja dengan normal atau tidak, nanti di kesimpulannya di sini ya. Kemudian bisa ditulis untuk kesimpulan dan hasil praktikum ya. Kemudian nanti ini bisa dikumpulkan ke Google Drive ya, atau di WA, tapi lebih enaknya di Drive saja ya. Nanti dikerjakan, dikumpulkan ke drive kelasnya masing-masing di Classroom ya. Kemudian di sini yang selanjutnya adalah sudah ya, kesimpulan dan dari praktikum tadi ya. Mungkin ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Cukup ya? Ya. Silakan nanti untuk evaluasi ya, sudah saya bagikan di grup WA. Silakan untuk dikerjakan untuk evaluasinya, karena ini pertemuan yang terakhir dari ini. Untuk minggu depannya lagi kita sudah masuk ke sistem pengisian ya, makanya di sini untuk sebagai evaluasi untuk KD ini silakan untuk dikerjakan ya, di link yang sudah saya bagikan. Seperti itu ya. Ada pertanyaan? Ya? Cukup ya? Oke. Kalau cukup, silahkan pesan dari saya, jaga kesehatan, iman, aman, dan imun ya. Jaga iman, aman, dan imun. Hindari kerumunan supaya kita terhindar dari wabah COVID-19 itu ya. Cuci tangan, jaga kesehatan, jaga kebersihan ya.
Untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini ya, untuk Mas apa namamu? Joko ya. Untuk Mas Joko bisa dipimpin berdoa. Yuk. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Kiranya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya.